Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan konstruksi lagi nih, yakni adalah Waskita Karya Persero Tbk dengan kode emiten WSKT ya. Alasan saya membahas saham yang satu ini adalah karena mereka akan melakukan reisu jumbo sebentar lagi ya teman-teman. Ya, bisa ditebak kalau WSKT mempunyai banyak utang. Salah satu alasan mereka melakukan reisu adalah untuk melunasi hutang mereka ya. Karena kas mereka itu sangat tipis. Nanti kita akan lihat di RT Bisnis ya. Kita kenalan dulu dengan WSKT. Didirikan pada tanggal 1 Januari 1961, adalah salah satu perusahaan negara terkemuka di Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur ya. Berawal dari sebuah perusahaan Belanda yang bernama Volker Annemiek Maatschappij NV yang diambil alih berdasarkan keputusan pemerintah. Waskita Karya pada awalnya berpartisipasi dalam pekerjaan proyek terkait air, termasuk reklamasi, pengerukan pelabuhan, dan irigasi. Sejak tahun 1973, status hukum Waskita Karya berubah menjadi Persero, ya, lebih akrab dipanggil Waskita, ya. Lalu mengembangkan bisnisnya sebagai kontraktor umum yang berkegiatan konstruksi di jalan raya, jembatan, bandara, pabrik pengolah limbah, pabrik semen, dan fasilitas industri lainnya. Lalu tahun 1980 mengerjakan berbagai proyek dengan teknologi maju ya. Mereka juga mengalihkan teknologi dilakukan melalui aliansi bisnis berupa joint operation dan joint venture dengan perusahaan asing terkemuka. Prestasi signifikan dan monumental yang menjadi kebanggaan nasional antara Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng ya. Lalu memasuki tahun 1990 mereka menyelesaikan berbagai proyek gedung bertingkat dengan reputasi baik seperti Bemisi City yang merupakan gedung tertinggi di Indonesia. Lalu ada gedung kantor Bank Indonesia, Menara Geraha Niaga, Menara Mandiri Plaza, Hotel Shangri-La, dan beberapa apartemen bertingkat. Bangunan tersebut berada di Jakarta di kota-kota lainnya di Indonesia, ya, dan juga telah mencapai performance yang menonjol dalam pembangunan jembatan beton bertulang panjang yang menggunakan sistem balance cantilever dan berhasil menyelesaikan 3 jembatan cantilever, yaitu jembatan Raja Mandala, jembatan Rantau Berangin, dan jembatan Barenang 4. Prestasi besar lainnya yang menggunakan teknologi serupa adalah pembangunan jalan layang Pasteur Cikapayang, Surapati di Bandung, Jawa Barat. Kisah sukses yang sama juga dicapai dalam pembangunan berbagai bendungan utama seperti Pondok, Grogak, Tilong, Gapit, dan Sumi yang selesai lebih cepat dari jadwal dengan kualitas memuaskan. Ya, juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dalam segala aktivitas dan usaha. Maka sejak tahun 1995 memperoleh sertifikat ISO 9002 1994 ya. Pada November 1995. Diperolehnya sertifikat tersebut menjadi pengakuan internasional yang meyakinkan terhadap sistem manajemen mutu ISO yang diimplementasikan oleh perusahaan dan merupakan titik awal menuju era persaingan global. Pada bulan November 2009, Waskita berhasil memperbarui sistem manajemen mutu dan mendapat memperoleh sertifikat ISO lagi teman-teman ya. 1001/2008. Hal ini membuktikan bahwa Waskita memahami dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan spesifik pelanggannya. Oke, kita sudah berkenalan dengan Waskita ya, dengan berbagai konstruksi yang sudah dilakukan, tetapi sayangnya perusahaan ini terlilit hutang yang cukup besar ya teman-teman. Kita akan melihatnya bersama-sama di RT Bisnis ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar tutorial menggunakan RTI Bisnis, boleh klik video saya yang ada di atas ini. Dan sekarang mari kita masuk ke RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan fundamental daripada WSKT yang penuh dengan hutang ya. Tahun kemarin sempat rugi, lalu tahun ini sempat profit tipis sih. Kita lihat di sini operating profitnya minus, tapi net profitnya ada ya. Jadi memang Waskita ini punya banyak aset. Jadi tahun-tahun kemarin, tahun ini juga mereka sering menjual aset untuk menambal keuangan mereka ya. Kurang sehat teman-teman. PR-nya juga mahal 42 kali. Lalu operating profit marginnya minus 11%, nggak bagus. Net profit marginnya masih dapat menyelamatkan dikit ya, tapi kurang bagus. Jadi 3%. Karena paling bagus perusahaan itu mendapatkan laba dari operatingnya ya. Dan Waskita ini tidak berhasil melakukannya. Cash ratio-nya 7%. Oke, debt equity ratio-nya juga ganas sekali ya, 1151%. Gila.
Alasan saya membahas perusahaan ini karena mereka akan melakukan reissue sebentar lagi untuk mendapatkan dana segar dengan jumbo sekali ya. Rasionya sekitar, ya ini rasionya luar biasa, melebihi saham lamanya. Ya, ini 180.971 berbanding 100.000 dengan harga 487. Tanggal comeback-nya 26 November. Kalau dibilang apakah layak untuk diinvestasikan, jelas tidak ya teman-teman ya. Lebih baik menghindari saham-saham yang nggak sehat seperti ini ya. Demikian tentang WSKT, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.